Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat SS maupun adik-adik calon PPAT yang saya hormati. Kita jumpa lagi pada pembahasan soal-soal berikut dengan jawabannya. Jadi kita akan teruskan. Jadi kemarin sudah nomor 50 sampai 100 ya. Nah, hari ini insya Allah nomor 101 dan seterusnya. Nomor 101. Sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai pembantu Presiden, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas A. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. B. Menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. C. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di daerah. D. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Jawabnya adalah A. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 102. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang mempunyai tugas A. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang survei, pengukuran kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang survei, pengukuran kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pendaftaran tanah, serta survei dan pemetaan tematik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jawabnya adalah B. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 103. Pelaksanaan kegiatan penguatan organisasi sesuai yang tertuang dalam roadmap reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang merupakan salah satu unsur penting dalam agenda reformasi birokrasi, yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan A. Pemerintah yang bersih, B. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, C. Wibawa birokrasi yang akuntabel dan organisasi yang berkualitas dan bebas dari korupsi, D. Semua benar. Jawabnya adalah D. Semua benar. 104. Informasi geospasial, tata ruang, pertanahan, pembangunan desa, dan kawasan perdesaan merupakan sasaran pembangunan bidang A. Hukum dan aparatur, B. Pembangunan wilayah dan tata ruang, C. Pertanahan dan keamanan. Ulangi, C. Pertahanan dan keamanan, D. Politik. Jawabnya adalah B. Pembangunan wilayah dan tata ruang. 105. Sesuai yang diatur di dalam pasal 1 Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang bertanggung jawab kepada A. Presiden, B. DPR, C. MPR, D. Presiden dan DPR. Jawabnya adalah A. Presiden. 106. Unit kerja eselon 1 yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak dan ruang,
pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta pengaturan tanah instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah: A. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. B. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagariaan. C. Direktorat Jenderal Penataan Agraria. D. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Tanah. Jawabnya adalah A. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. 107. Subdirektorat Pengelolaan PPAT mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan: A. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan PPAT. B. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pengawasan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan PPAT. C. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian tanah dan pengelolaan PPAT. D. Penyusunan, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi, pemberian bimbingan teknis dan pengawasan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan PPAT. Jawabnya adalah A. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data, dan penyajian informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan PPAT. 108. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah, dan ekonomi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan tugas yang dilaksanakan: A. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. B. Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Pengadaan Tanah dan Tata Ruang. C. Direktorat Jenderal Survei, Pengukuran Pemetaan dan Pengadaan Tanah. D. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Tanah. Jawabnya adalah A. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. 109. Pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT oleh Kantor Pertanahan dilakukan oleh Seksi: A. Pengaturan dan penataan pertanahan. B. Pengendalian dan pemberdayaan PPAT. C. Penetapan hak dan pendaftaran. D. Penetapan hak dan pendaftaran tanah. Jawabnya adalah C. Penetapan hak dan pendaftaran. 110. Masyarakat yang akan mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan melalui proses pengakuan hak merupakan kewenangan Seksi: A. Hak tanah dan pendaftaran tanah. B. Survei, pengukuran dan pemetaan. C. Hubungan hukum keagariaan. D. Penetapan hak dan pendaftaran. Jawabnya adalah D. Penetapan hak dan pendaftaran. 111. PPAT selaku pejabat umum melaksanakan tugasnya adalah merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu perintah pasal berapa? A. Pasal 16 ayat 1. B. Pasal 6 ayat 1. C. Pasal 19 ayat 1. D. Pasal 9 ayat 1. Jawabnya adalah C. Pasal 19 ayat 1. 112. PPAT diberi kewenangan untuk membuat akte otentik mengenai apa? A. Membuat akte-akte otentik mengenai penetapan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. B. Membuat akte-akte otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. C.
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai jual beli hak milik dan satuan rumah susun. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabnya adalah B. Membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 113. PPAT mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Sebutkan. A. Kegiatan membuat akta-akta tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. B. Kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akte sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. C. Kegiatan membuat akte otentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. E. Jawaban A, B, dan C salah semua. Jawabnya adalah B. Kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akte sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 114. PPAT dikatakan sebagai pejabat umum, maka A. PPAT melayani kepentingan umum, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi digaji oleh pemerintah yang diberikan kewenangan membuat akta-akta tertentu. B. PPAT melayani kepentingan umum, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak digaji oleh pemerintah yang diberikan kewenangan membuat akta-akta tertentu. C. PPAT melayani kepentingan umum, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi diberikan kewenangan membuat akte-akte sesuai kehendak para pihak. D. PPAT melayani kepentingan umum, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi digaji oleh pemerintah yang diberikan kewenangan membuat akte-akte sesuai kehendak para pihak. Jawabnya adalah B. PPAT melayani kepentingan umum, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak digaji oleh pemerintah yang diberikan kewenangan membuat akte-akte tertentu. 115. Sebutkan macam-macam PPAT sesuai PP 24 tahun 2016. A. PPAT, PPAT sementara, PPAT khusus. B. PPAT, PPAT pengganti, PPAT sementara, PPAT khusus. C. PPAT, PPAT camat, PPAT khusus, PPAT sementara. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabnya adalah B. PPAT, PPAT pengganti, PPAT sementara, PPAT khusus. 116. Untuk daerah-daerah yang belum cukup terdapat PPAT, maka pemerintah menunjuk seseorang karena jabatannya untuk membuatkan akta-akta PPAT, yaitu yang disebut dengan A. PPAT khusus, B. PPAT sementara, C. PPAT pengganti, D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabnya adalah B. PPAT sementara. 117. Untuk melaksanakan tugas-tugas PPAT dengan membuat akta-akta PPAT dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu disebut dengan A. PPAT khusus, B. PPAT sementara, C. PPAT pengganti, D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabnya adalah A. PPAT khusus. 118. Untuk melaksanakan tugas PPAT, maka PPAT diberi kewenangan kecuali sebagai berikut. A. Mempunyai kewenangan membuat akte otentik mengenai semua perbuatan hukum, mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. B. Mempunyai kewenangan membuat akte otentik mengenai semua perbuatan hukum, mengenai hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di luar daerah kerjanya, seperti akte tukar-menukar, akte pemasukan ke dalam perusahaan, dan akte pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT. C. Mempunyai kewenangan membuat akte otentik mengenai semua perbuatan hukum,
mengenai hak atas tanah dan hak bangunan, hak guna bangunan atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya? D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabnya adalah C. Mempunyai kewenangan membuat akte otentik mengenai semua perbuatan hukum, mengenai hak atas tanah dan hak guna bangunan atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. 119. Di bawah ini adalah kewajiban PPAT, kecuali A. Mempunyai satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya mempunyai kantor yang sama dengan tempat kedudukan notaris, memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh menteri. B. Harus membacakan atau menjelaskan isi akte, dihadiri oleh 2 orang saksi, harus menandatangani akte seketika oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. C. Harus menjilid akte setahun sekali dan setiap jilid terdiri dari 100 lembar akte, dicantumkan daftar akte di dalamnya yang memuat lembar-lembar akta sisanya. D. Harus mempunyai satu buku daftar untuk semua akte yang dibuatnya. Harus mengisi buku daftar akte setiap hari kerja PPAT dan ditutup setiap akhir hari kerja dengan garis tinta yang diparap oleh PPAT yang bersangkutan. Harus mengirim laporan bulanan mengenai akte yang dibuatnya. Jawabnya adalah C. Harus menjilid akte setahun sekali dan setiap jilid terdiri dari 100 lembar akte, dicantumkan daftar akte di dalamnya yang memuat lembar-lembar akte sisanya. 120. Di bawah ini adalah larangan-larangan bagi PPAT, kecuali A. Membuat akte untuk diri sendiri, suami atau istrinya, keluarganya, saudara atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping derajat. B. Membuat akte sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. C. Menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain. D. Meninggalkan kantornya lebih dari 6 hari kerja berturut-turut kecuali dalam rangka menjalankan cuti. Jawabnya adalah B. Membuat akte sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 121. Daerah kerja PPAT adalah A. Satuan wilayah kabupaten atau kota, B. 1 wilayah provinsi, C. 1 wilayah kabupaten, D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabnya adalah B. 1 wilayah provinsi. 12. Tempat kedudukan PPAT adalah 1 wilayah kabupaten, B. 1 wilayah provinsi, C. Kabupaten atau kota di provinsi yang menjadi bagian dari daerah kerja. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabnya adalah C. Kabupaten atau kota di provinsi yang menjadi bagian dari daerah kerja. 123. Syarat-syarat material menjadi PPAT, kecuali A. WNI berumur 22 tahun, berkelakuan baik, tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih, sehat jasmani dan rohani. B. Mengangkat sumpah. C. Harus berijazah SH dan MKN atau lulusan program pendidikan khusus PPAT dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian. D. Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan teraan cap stempel jabatannya kepada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, bupati atau wali kota atau ketua pengadilan negeri, dan kepala kantor pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT. Jawabnya adalah B. Mengangkat sumpah. 124. Syarat-syarat formal menjadi PPAT. A. Mengangkat sumpah. B. Telah menjalani magang atau bekerja sebagai karyawan PPAT paling sedikit 1 tahun setelah lulus pendidikan kenotariatan. C. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih. D. Jawaban A, B, dan C salah semua. Jawabnya adalah A. Mengangkat sumpah. 125.
PPAT diberi kewenangan untuk membuat akte-akte otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, kecuali A. Akte jual beli, akte tukar menukar, akte hibah, akte pemasukan ke dalam perusahaan, inbreng. B. Akte pembagian hak bersama, akte pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak milik. C. Akte perjanjian pengikatan jual beli. D. Akte pemberian hak tanggungan, akte surat kuasa membebankan hak tanggungan. Jawabnya adalah C. Akte perjanjian pengikatan jual beli. 126. PPAT dilarang merangkap jabatan sebagaimana di bawah ini kecuali A. Advokat, konsultan atau penasihat hukum, pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, pegawai swasta, pejabat negara atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta. B. Sebagai notaris di kabupaten atau kota pada tempat kedudukan PPAT. C. Surveyor berlisensi, penilai tanah, mediator. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabnya adalah B. Sebagai notaris di kabupaten atau kota pada tempat kedudukan PPAT. 127. PPAT dapat diberhentikan dengan hormat jika kecuali A. Permintaan sendiri, tidak mampu menjalankan tugas. B. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. C. Merangkap jabatan atau dinyatakan pilot. D. Di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. Jawabnya adalah B. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 128. PPAT dapat diberhentikan sementara jika kecuali A. Pemeriksaan pengadilan, proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela. B. Tidak melaksanakan jabatan PPAT secara nyata untuk jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah. C. Melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT. D. Diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai notaris dengan tempat kedudukan di kabupaten atau kota yang lain daripada tempat kedudukan sebagai PPAT. Jawabnya adalah B. Tidak melaksanakan jabatan PPAT secara nyata untuk jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah. 129. Bagaimana jika PPAT meninggal dunia? Apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya kecuali A. Ahli waris keluarga wajib menyerahkan protokol kepada PPAT yang ditunjuk kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. PPAT yang ditunjuk wajib menerima protokol PPAT tersebut. B. Harus ada berita acara serah terima protokol PPAT disaksikan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota madya setempat. C. Ahli waris atau keluarganya atau pegawainya wajib melaporkannya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota madya setempat dalam jangka waktu 60 hari dalam jangka waktu sejak PPAT meninggal. D. Kepala kantor pertanahan kabupaten kota melaporkan kepada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi disertai unsur penunjukan PPAT yang akan diserahi protokol PPAT yang meninggal dunia. Jawabnya adalah C. Ahli waris atau keluarganya atau pegawainya wajib melaporkannya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota madya setempat dalam jangka waktu 30 hari sejak PPAT meninggal dunia. 130. Dalam hal terjadi pemekaran kabupaten, kota yang mengakibatkan terjadinya perubahan tempat kedudukan PPAT, maka tempat kedudukan PPAT tetap sesuai dengan tempat kedudukan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan PPAT atau PPAT yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan
yang sesuai. Berapa lama PPAT wajib mengajukan permohonan kepada Menteri? A. Dalam jangka waktu paling lama 90 hari, terhitung sejak tanggal undang-undang mengenai pemekaran wilayah diundangkan. B. Dalam jangka waktu paling lama 60 hari, terhitung sejak tanggal undang-undang mengenai pemekaran wilayah diundangkan. C. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak tanggal undang-undang mengenai pemekaran wilayah diundangkan. D. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari lagi terhitung sejak tanggal undang-undang mengenai pemekaran wilayah diundangkan. Jawabnya adalah A. Dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal undang-undang mengenai pemekaran wilayah diundangkan. 131. Dalam masa peralihan PPAT boleh membuat akte di mana? A. Berwenang membuat akte mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di tempat kedudukan yang baru. B. Berwenang membuat akte mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di tempat kedudukan yang lama. C. Berwenang membuat akte mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di tempat kedudukan yang baru maupun tempat kedudukan yang lama. D. Jawaban A, B, dan C salah semua. Jawabnya adalah C. Berwenang membuat akte mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di tempat kedudukan yang baru maupun tempat kedudukan yang lama. 132. Sejak mengangkat sumpah jabatan PPAT, dalam jangka waktu berapa lama PPAT harus menjalankan kantor secara nyata? A. 30 hari sejak sumpah. B. 90 hari sejak sumpah. C. 60 hari sejak sumpah. D. Jawaban A, B, dan C salah semua. Jawabnya adalah 60 hari sejak sumpah. 133. Daerah kerja PPAT yang diatur di dalam PP 24 tahun 2021 adalah A. Pasal 12 ayat 1 yaitu satu wilayah provinsi. B. Pasal 12 ayat 1 yaitu satu wilayah kabupaten kota. C. Pasal 12 ayat 1 yaitu satu wilayah beberapa kecamatan. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabnya adalah A. Pasal 12 ayat 1 yaitu satu wilayah provinsi. 134. Di bawah ini termasuk kategori pelanggaran berat kecuali A. Membantu melakukan pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan. B. Melakukan pembuatan akte sebagai pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan. C. Melakukan pembuatan akte di luar wilayah kerjanya kecuali karena pemekaran kabupaten atau kota atau pemekaran provinsi. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabnya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar semua. 135. PPAT dapat melakukan pembuatan akte di luar wilayah kerjanya. A. Membuat akte tukar-menukar, akte jual-beli, akte pemasukan ke dalam perusahaan, akte pembagian bersama mengenai beberapa hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun yang tidak semuanya terletak dalam wilayah kerjanya. B. Membuat akte tukar-menukar, surat kuasa memasang hak tanggungan, akte pemasukan ke dalam perusahaan, akte pembagian bersama mengenai beberapa hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun yang tidak semuanya terletak dalam wilayah kerjanya. C. Membuat akte tukar-menukar, surat kuasa memasang hak tanggungan, akte pemasukan ke dalam perusahaan, akte pembagian bersama mengenai beberapa hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun yang tidak semuanya terletak dalam wilayah kerjanya. D. Membuat akte tukar-menukar, akte pemasukan ke dalam perusahaan, akte pembagian bersama mengenai beberapa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak semuanya terletak dalam wilayah kerjanya. Jawabnya adalah D. 136.
PPAT tidak membacakan akte di hadapan para pihak merupakan pelanggaran A. Ringan, B. Sedang, C. Berat. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabnya adalah C. Berat. 137. PPAT melakukan pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan. Hal ini termasuk pelanggaran A. Berat, B. Ringan, C. Sedang, D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawabnya adalah berat. 138. PPAT yang merangkap jabatan sebagai konsultan atau penasihat hukum wajib memilih jabatan sebagai PPAT atau konsultan atau penasihat hukum. Harus menentukan pilihannya dalam jangka waktu berapa lama? A. 6 bulan sejak berlakunya PP 24 tahun 2016. B. 9 bulan sejak berlakunya PP 24 tahun 2016. C. 3 bulan sejak berlakunya PP 24 tahun 2016. D. Jawaban A, B, dan C salah semua. Jawabnya adalah C. 3 bulan sejak berlakunya PP 24 tahun 2016. 139. Bagaimana jika tidak ada PPAT yang penerima protokol atau untuk PPAT sementara dan PPAT khusus? A. Diserahkan dan disimpan pada masing-masing kantor PPAT sementara dan PPAT khusus. B. Diserahkan dan disimpan di kantor PPAT yang ada. C. Diserahkan dan disimpan pada kantor pertanahan setempat. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabnya adalah C. Diserahkan dan disimpan pada kantor pertanahan setempat. 140. PPAT pengganti diusulkan oleh siapa? A. Oleh PPAT yang bersangkutan. B. Oleh kepala BPN setempat. C. Oleh kepala kantor wilayah BPN. D. Oleh PPAT yang bersangkutan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Jawabnya adalah C. Oleh Kakanwil BPN. 141. PPAT diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan perbuatan di bawah ini. A. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT. B. Tidak melaksanakan jabatan dalam jangka waktu 60 hari sejak sumpah. C. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. D. Jawaban A dan C benar semua. 142. PPAT diberhentikan dengan hormat jika A. Permintaan sendiri atau karena tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwanya setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan menteri atau kepala atau pejabat yang ditunjuk. B. Merangkap jabatan yang dilarang. C. Dinyatakan pilot atau di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. D. Jawaban A dan C benar semua. 143. Persyaratan umur menjadi PPAT sebagaimana diatur dalam PP 24 tahun 2016 berapa tahun? A. 22 tahun. 144. Perbuatan hukum tertentu yang boleh dilakukan PPAT dalam suatu pendaftaran tanah membuat akte apa saja? Aktenya A. Jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, inbreng. B. Pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, hak pakai atas tanah hak milik. C. Pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Jawabnya yaitu A, B, dan C benar semua. 145. Akte PPAT dibuat dalam berapa rangkap? A. 2 rangkap untuk PPAT dan untuk BPN. C. 3 rangkap. C. 4 rangkap. D. A, B, dan C salah semua. Jawabnya adalah 2 rangkap. Jadi A untuk PPAT dan untuk BPN. 146. Apakah PPAT boleh menolak pembuatan akte? Jawabnya boleh. A. 147. Sebutkan dasar hukum jawaban nomor 36. A. PP 24 tahun 1997, PP 37 tahun 98, C. PP 24 tahun 2016, D. Perkaban pasal 39.
Jawabnya adalah PP 24 tahun 1997. A. Sebutkan dasar hukum yang mengatur tentang PPAT harus mengangkat sumpah sebelum menjalankan kantor secara nyata. A. PP 37 tahun 1998 pasal 15. B. PP 24 tahun 2016 pasal 15. C. PP 24 tahun 2022 pasal 15. D. PP 18 tahun 2021 pasal 15. Jawabnya adalah B. PP 24 tahun 2016 pasal 15. 149. Dalam waktu berapa lama PPAT harus menjalankan profesinya sejak tanggal sumpah PPAT? A. 60 hari, B. 90 hari, C. 2 bulan, D. Jawaban A dan C benar. Jawabnya adalah C. 2 bulan. 150. Apakah PPAT khusus di dalam melaksanakan tugasnya membuat akte dengan memungut biaya sebagaimana diatur dalam Permen 33 tahun 2021? A. Tidak, karena diatur di dalam peraturan khusus. B. Ya, karena sama sebagaimana diatur dalam PPAT. C. Tidak, karena PPAT khusus dalam menjalankan tugasnya tanpa memungut biaya. D. A, B, dan C salah semua. Jawabnya adalah C. Tidak, karena PPAT khusus dalam menjalankan tugasnya tanpa memungut biaya. Demikianlah soal-soal yang telah saya sampaikan, berikut dengan jawabannya. Semoga dapat diserap dan berguna, bermanfaat. Tolong soal-soal ini harus diulang-ulang terus ya, biar betul-betul tahu, karena banyak sekali soal-soal yang mirip. Ya, mudah-mudahan di dalam mengikuti ujian PPAT semuanya bisa dijawab. Ya, silakan video ini dapat di-share kepada teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat. Jadi saya berikan secara gratis. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.